Halo, selamat berjumpa lagi dalam kuliah Healing Earth. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu kajian etika dan spiritualitas dalam Healing Earth. Kita melihat wajah seorang Yesuit, ya. Capaian pembelajaran diharapkan Anda semua bisa memahami, memaknai hakikat manusia dan keabadian dari nilai-nilai etika dan spiritualitas yang perlu kita perjuangkan ya selama hidup kita di dunia. Anda diharapkan bisa menganalisa topik-topik kelompok dari segi nilai-nilai etika yang secara khusus menghasilkan prinsip-prinsip moral, tujuan moral, dan keutamaan-keutamaan moral. Dan diharapkan Anda bisa menganalisa dari segi spiritualitas. 5 bahan yang akan kita kaji bersama. Fungsi etika, apa itu etika, mengapa kita perlukan, bagaimana etika dikembangkan dalam Healing Earth, apa itu spiritualitas, mengapa kita perlukan, bagaimana dikembangkan spiritualitas itu di dalam Healing Earth. Nah, kita akan melihat fungsi dari etika itu seperti ini, alat yang ditempatkan di perahu layar itu ya, namanya balas, penyeimbang perahu ya, membuat perahu tidak akan mudah terbalik sekalipun ditempa oleh angin yang kencang dan ombak yang besar, tapi tetap akan melaju ya, seimbang terus karena ada penyeimbang. Itulah fungsi etika. Etika itu menjadi penyeimbang perjalanan hidup kita dalam gelombang antara kemungkinan kita jatuh di dalam kejahatan ataupun justru kita bisa jatuh di dalam kebaikan. Tujuan hidup kita bisa kita gambarkan macam-macam ya, tetapi fungsinya adalah sebagai penyeimbang. Spesies manusia itu mengalami evolusi ya, dari manusia purba sampai manusia zaman modern ini, milenial. Manusia yang mengalami evolusi ini juga mengalami dalam memahami tujuan hidupnya ya, dalam memahami dunia spiritualnya, pengalaman-pengalaman rohaninya. Dari kalangan ahli antropologi dibedakan perjalanan manusia dari paham animisme bertransformasi ke paham politeisme, dan yang terakhir ini paham yang berkembang itu disebut monoteisme, kepercayaan pada satu Allah ya, satu tujuan hidup ya, kesatuan kita dengan Sang Pencipta kita ini, itulah tujuan hidup kita. Planet bumi juga mengalami evolusi ya, dari yang berstruktur sederhana ke arah struktur yang kompleks. Demikian juga oleh Teyat dilihat adanya evolusi di kesadaran ya, komponen kesadaran. Kesadaran ini sejauh ini baru ditemukan pada diri manusia, tapi belum ada yang mengatakan itu ada di dalam makhluk hidup yang lain. Tetapi kesadaran ini juga mengalami evolusi ya, dari egosentrisme ke arah ekosentrisme, sehingga tujuan universal spesies manusia bisa dirumuskan keterkaitan yang semakin terintegrasi antara manusia dengan sesamanya, dan juga alam semesta dan dengan Sang Pencipta sendiri. Itu pelan-pelan semakin terintegrasi, keterkaitannya satu sama lain. Apa itu etika? Mengapa kita perlukan? Etika adalah studi dan praktek tindakan-tindakan manusia yang memberikan sumbangan bagi kesejahteraan manusia, masyarakat, dan alam.
Ada juga yang bidang khusus namanya etika lingkungan, tentu itu khusus studi dan praktek terkait tindakan manusia yang berdampak pada lingkungan. Jadi manusia menemukan, melihat di dalam kehidupan ini ternyata ada kejahatan, tetapi juga ada kebaikan. Nah, yang baik dan yang jahat ini saling tumbuh bersama gitu ya. Maka etika diperlukan untuk membantu kita memilih selalu yang baik dan menebarkan kebaikan itu. Dengan itulah kita akan selamat ya, sampai ke tujuan hidup kita. Maka etika diarahkan secara khusus bisa menebarkan kebaikan seluas mungkin, selama mungkin, sejauh mungkin. Itulah etika dan mengapa kita perlukan supaya kita bisa selamat di dalam mencapai tujuan kita. Bagaimana dikembangkan etika ini dalam mata kuliah Healing Earth? Kita tahu kita menggunakan metode C-JAD-Act. Ya. Etika kita kembangkan sebagai kajian pada saat kita harus melakukan judgment atau penilaian. Kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk melihat realitas, melihat gejala-gejala yang kita jumpai di planet bumi ini. Kemudian ketika kita memilih sebuah topik ya, sebuah judul, sebuah kasus, maka kita mencoba mengkaji dari segi etika. Nah, untuk Healing Earth dipilih adanya 6 prinsip moral, 7 tujuan moral, dan 6 keutamaan moral. Semuanya ini diambil dari pengakuan kita akan adanya nilai intrinsik, nilai instrumental, dan nilai keberlanjutan dari setiap ciptaan yang kita jumpai di muka bumi ini. Maka setelah kita menilai, maka ketika kita memilih tindakan, act, maka diharapkan tindakan kita adalah semakin diakui dan dilestarikannya nilai intrinsik, nilai instrumental, dan nilai keberlanjutan seluruh alam ciptaan ini. 6 prinsip moral itu Anda bisa membaca sendiri ya. Kata kuncinya yang pertama kepedulian, yang kedua tentu martabat ya, martabat manusia lebih-lebih dan hak asasinya, kebaikan umum, tujuan universal dari setiap benda yang diciptakan, keberpihakan kepada orang miskin terutama ketika terjadi konflik gitu ya, konflik yang menyangkut kebutuhan dasar, kita harus mengutamakan saudara kita yang miskin. Subsidiaritas atau penyerahan kewenangan, penyerahan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang ada di bawah dalam hierarki kewenangan. Presiden menyerahkan tanggung jawab pada menteri, ataupun menyerahkan tanggung jawab pada gubernur, gubernur menyerahkan tanggung jawab ke bupati, dan seterusnya. 7 tujuan moral ya, saya bacakan saja ini. Melindungi dan merawat keanekaragaman hayati, mengurangi kerusakan akibat bencana alam dan kegiatan industri ekstraktif, mendukung sumber energi berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang, melestarikan dan melindungi air dan ketersediaannya untuk semua orang dan semua makhluk hidup, tidak hanya manusia tapi juga binatang, tanaman, semua makhluk hidup yang membutuhkan air, membuat tersedianya makanan sehat bagi semua orang, mengurangi dampak olah manusia terhadap perubahan iklim global, terutama olah manusia yang menciptakan kenaikan suhu global. 7. Mendukung pengembangan yang asli dan integral. Apa maksudnya yang asli dan integral? Yang asli adalah yang sungguh-sungguh menghasilkan harmoni ya. Harmoni. Integral adalah harmoni itu terjadi karena keterkaitan yang semakin menyatu antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta.
Ada 6 keutamaan moral. Keutamaan diartikan sikap atau kebiasaan-kebiasaan pribadi kita. Rasa syukur atas keberadaan, keindahan, dan sumber daya alam yang tercipta. Alam yang begitu indah, gunung yang mengagumkan. Kita bisa dengan melihat apa yang kita kagumi itu meningkatkan atau mengembangkan rasa syukur. Keberanian kita melanjutkan kehidupan ini dan menyebarluaskan kebaikan-kebaikan. Keadilan di dalam memelihara, memperbaiki, dan membagikan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak pilih asih ya. Kita kalau melakukan kebaikan berlaku untuk semua orang. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesehatan dunia ini. Jadi keputusan-keputusan kita harus semakin menyehatkan dunia, tidak justru merusak dunia. Transparansi dalam mengkonsumsi barang-barang yang berasal dari sumber daya alam. Jadi kita harus menyampaikan informasi yang diperlukan. Produk-produk pangan kita itu dari mana? Apakah kita melakukan kerusakan lingkungan dengan produk-produk itu disampaikan secara transparan lewat informasi pada label produk kita. Kebesaran hati penuh kasih dalam memberikan perhatian kepada kebutuhan orang lain, masyarakat, dan dunia dengan semangat solidaritas serta semangat berbagi. Kita masuk ke spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Mengapa kita perlukan? Ini definisi yang dipilih oleh Healing Earth. Spiritualitas adalah energi dan keyakinan yang ada di pusat identitas kita masing-masing sebagai pribadi. Setiap manusia ini memiliki energi dan keyakinan yang universal ini, dari mana cinta akan dunia dan kemanusiaan bisa kita gerakkan dan kita bangun bersama-sama. Jadi basisnya memang energi dan keyakinan yang ada di dalam diri kita. Spiritualitas kita perlukan untuk membebaskan diri kita dari sekat-sekat. Sekat-sekat itu mengambil bentuk egoisme, rasa kesukuan yang dijadikan semacam benteng, kelompok sosial gitu ya, kelompok kita sendiri-sendiri, agama ya, agama bisa menjadi tembok yang membuat kita tidak bisa berrelasi dengan saudara-saudara kita yang lain dan sebagainya. Mengapa ini harus kita lepas ya sekat-sekat ini, kita usahakan membebaskan diri dari sekat-sekat ini supaya kita bisa membangun kemanusiaan dan dunia sebagai rumah bersama sesuai dengan rencana Sang Pencipta. Ini kutipan yang terkenal dari Gus Dur ya. Kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Bagaimana kita kembangkan dalam Healing Earth spiritualitas ini? Jadi kita mulai dari adanya pengalaman-pengalaman rohani dalam relasi kita dengan alam. Kasus Sungai Gangga sebagai sungai yang disucikan itu tentu pengalaman bangsa India dan agama Hindu menghargai Gangga ini sebagai sumber kehidupan mereka, yang membawa kesuburan tanah, yang memberikan kesejukan iklim di sana. Pokoknya sumber kehidupan ini dianggap sebagai yang suci ya, sungai yang suci. Kita ke gunung mengalami kesegaran, kita mengalami kekaguman ya, keterpersonaan. Ini pengalaman-pengalaman rohani dalam berelasi dengan alam. Memandang bunga yang indah, di situ kita mengalami pengalaman rohani khusus. Mendengar kicauan burung ya, kita mengalami dalam hati kita kok begitu ceria ya, membawa keceriaan juga di dalam diri kita. Pengalaman inilah yang kita olah ya, kita maknai, kita rawat, kita kembangkan gitu ya, dalam usaha-usaha yang akhirnya nanti
membuat bahwa energi dan keyakinan yang ada di dalam diri kita ini bisa kita kembangkan untuk merawat bumi kita, memberikan penyembuhan bagi planet bumi kita yang sakit. Inilah bagaimana spiritualitas ini dicoba dikembangkan di dalam Healing Earth. Demikian, terima kasih.